Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Dewan Hakim Musabaqah Qiraatil Kutub Semarak IAT UIN Wali Songo 2020 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tafsir surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 tentang konsep toleransi di dalam Islam. Adapun asbabun nuzul turunnya surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 ini disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma yang berbunyi, qalat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu wa hiya raghibah afasilu ummi qala na'am sil ummaki rawahu Al-Bukhari, yang artinya pada suatu hari sang ibunda dari Asma binti Abu Bakar ini datang kepadanya, yang mana keadaan sang ibunda pada waktu itu belum memeluk agama Islam. Kemudian bertanyalah Asma binti Abu Bakar ini kepada Rasulullah, ya, apakah diperbolehkan saya berbuat baik kepada ibu saya yang non muslim ini? Kemudian baginda Rasulullah SAW menjawab, ya, diperbolehkan untuk berbuat baik kepada ibumu. Kemudian turunlah surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 ini sebagai penjelas kepada umat muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kepada kita semua untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada kaum non-muslim dengan batasan tertentu. Kemudian surat Al-Mumtahanah ini turun sebagaimana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Shadaqallahul azim al-ayah, yang artinya la yanhakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kepada kalian semua, anil ladzina, terhadap orang-orang, lam yuqatilukum, belum memerangi kalian semua. Tadi ada kata la yanha. Yanha artinya adalah larangan. Diambil dari kata naha yanha nahyan atau nahyun yang artinya larangan. Tapi karena dia kemasukan la an-nafiyah, maka larangan tersebut dinafikan menjadi tidak melarang. Anil ladin, alladzina adalah isim mausul yang digunakan untuk jamak muzakkar yang berakal. Lam yuqatilukum, yuqatilu diambil dari kata qatala yuqatilu muqatalatan, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan yang memiliki faidah al-musyarakah baina itsnaini. Berarti yuqatilu artinya adalah saling berperang atau saling bermusuhan. Dan dia kemasukan lam awamilu jawazim yang asalnya adalah yuqatiluna menjadi lam yuqatilu karena dia kemasukan awamilul jawazim. Dalilnya wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al mudhari' al mu'tal akhir wa fil af'al al khamsati allati rafuha bi thabatin nun. Kemudian di sini sang musannif menjelaskan minal kuffari, dari golongan orang-orang kafir. Al kuffar adalah jamak dari kata kafirun. Kemudian dia dibaca majrur dengan kasrah karena dia kemasukan min huruf jar. Min huruf jar di sini bermakna at-tab'id atau sebagian, karena tidak semua kaum non muslim ini tidak memerangi kaum muslim. Fiddini, dalam hal agama. Walam yukhrijukum, dan tidak mengeluarkan kalian semua atau mengusir kalian semua min diarikum, dari kampung halaman kalian atau tempat tinggal kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Nah, di sini ada dua konsep toleransi yang diajarkan di dalam agama Islam, yaitu berbuat baik kepada kaum non muslim dan berbuat adil kepada mereka. Tentunya ada syaratnya. Syaratnya apa? Tadi disebutkan lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Yang pertama adalah mereka tidak memusuhi agama Islam atau memerangi agama Islam. Yang kedua, mereka tidak mengeluarkan atau mengusir umat muslim dari kampung halamannya. Ini dua syarat ini. Ketika dua syarat ini terpenuhi, maka diperbolehkan untuk antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat baik dan berbuat adil. Badalun istimalun minal ladina. Di sini sang musannif menjelaskan antabarruhum adalah badalun istimalun minal ladina. Badal istimal
atau menjelaskan sesuatu makna sifat yang dimiliki oleh mubdal minhunya yang kembali kepada lafadz alladzina. Dan watuqsitu di sini sang musannif menjelaskan taqudu, yaitu dengan satu fi'il yang maknanya sama dengan tuqsitu, yaitu berlaku adil. Ilaihim kepada mereka semua, bil qisti ay bil adli. Al qistu dan al adlu ini adalah isimnya yang bermakna suatu keadilan. Wahada qoblal amri bijihadihim, dan adapun hukum ini adalah jatuh sebelum adanya perintah berjihad melawan mereka. Oleh karena itu ada sebagian dari ahlu tafsir yang mengatakan bahwa ayat yang ke-8 surat Al-Mumtahanah ini dimansukh oleh surat At-Taubah ayat yang ke-5. Namun ada juga sebagian ahlu tafsir yang mengatakan ayat ini tidak dimansukh oleh surat At-Taubah ayat yang ke-5. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Al-adilin, yaitu orang-orang yang adil. Nah, di sini ada penguatan dengan kata inna. Yang inna ini memiliki makna litakid, sebagaimana dalil dalam Al-Imriti, wa akadul ma'na bi inna anna walaita min alfadhi man taman. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 ini dalam konsep toleransi, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kepada kita untuk berbuat baik kepada kaum non-muslim dengan syarat yang pertama, mereka tidak memerangi agama Islam, yang kedua, mereka tidak mengusir kaum muslimin dari kampung halamannya. Ketika dua syarat ini terpenuhi, maka diperbolehkan. Tentunya toleransi di sini hanya sebatas kemanusiaan saja. Subhanallah bihamdik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.